wanita. Kata Ustaz Budi Asri, dia juga orang hadis, saya juga mungkin dia ayat-ayat tentang wanita, ayat-ayat tentang tugas perempuan di dalam Al-Quran. Dia memberikan kesimpulan ada 4 tugas wanita. Tugas wanita dalam Al-Quran 4 ini yang mesti kita jalankan, gitu ya. Yang pertama, tugas sebagai seorang istri. Kedua, tugas sebagai seorang ibu. Ketiga, tugas secara pribadi. Keempat, tugas sosial. Dari 4 tugas wanita ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yang paling dominan adalah tugas sebagai istri, bukan tugas ibu. Bukan tugas sebagai ibu, tugas sebagai istri. Wallahu a'lam hikmahnya apa. Kalau saya kadang-kadang merenung-renung, mungkin memang problem di umumnya manusia, ya, manusia umumnya itu yang paling banyak berkonflik itu memang suami istri, bukan ibu anak, tapi suami istri. Sehingga ayat-ayat tentang istri itu jauh lebih banyak dibanding ayat-ayat sebagai seorang ibu. Kemudian urut tuh berikutnya adalah sebagai seorang ibu. Maka yang punya suami yang jawab apa, jadi perjalanan yang lain. Misalnya atau suaminya jauh, misalnya gitu ya. Nah, saya sering biar pada saat seperti itu ya waktu bisa gunakan yang lain. Ya, yang jelas tugas pribadi dan sosial pasti ada. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang urgent di lapangan, ada satu tugas. Nah, itu benturan nih antara suami, ibu, sebagai suami, sebagai ibu, apa tugas sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pribadi dan sosial. Nah, yang paling didahulukan sesuai urutannya. Kecuali memang suami sama-sama sakit misalnya, ya, suami dan anak bingung nih yang mana nih. Nah, kalau suaminya sudah mengizinkan, gak usah saya aja yang ngurusnya. Nah, itu gak masalah. Seperti itu tuh lain aja. Tapi perhatian kita yang paling utama adalah kepada suami. Tugas kita kepada suami ini kalau sudah beres, insya Allah tugas kita menjadi seorang ibu akan mudah. Ketika dengan suami sering berkonflik, tugas sebagai istri tidak banyak dijalankan, yakin akan merembet ke masalah-masalah yang lain. Masalah tugas sebagai suami juga akan bermasalah. Nah, persentase yang paling besar adalah tugas sebagai istri, kemudian tugas sebagai ibu, baru pribadi. Ya, maka pada saat kita menjalankan tugas pribadi maupun sosial, upayakan ketika kita menjalankan sebagai tugas sebagai ibu, ya, membahas tentang itu, maka upayakan ini urusan sebagai istri dan sebagai ibu tidak beres. Jangan sampai ketika kita menjadi ibu, anak-anak itu masalah kita tinggalkan karena urusan sosial keluar yang macam-macam yang keluar, begitu ya. Nggak apa-apa ibu-ibu itu beraktivitas di lingkungan sosial, nggak apa-apa. Tapi pastikan anak-anak ini saat dia suatu saat harus kita tinggalkan, pastikan dia aman dalam arti fisik, batin dan agamanya, gitu. Dia jelas kita tinggalkan kepada siapa. Ya, kalau kita biarkan kemudian kita aktif sosial, aktif di mana-mana urusan-urusan sosial, anak terkembang kita akan diminta jawaban oleh Allah. Karena termasuk mengabaikan tugas yang utama. Baru setelah itu tugas sebagai pribadi. Tugas sebagai pribadi, urusan-urusan pribadi kita, ya. Tapi itu semua, maaf misalnya ya, hal-hal yang kita berdoain kepada Allah itu di atas namanya, misalnya ya, kita jam sholat, kemudian suami yang mengajak melakukan yang hal lain, kadang kita sedang melakukan sholat wajib, kemudian dipanggil suami, kita boleh tidak menjawab kita melanjutkan sholat ini asal sholat wajib. Kalau sholat sunnah beda loh, ya. Sholat sunnah kemudian dipanggil suami, jawab, batalkan sholatnya itu. Batalkan sholatnya.
karena suami ini lebih wajib dibanding yang itu. Tapi kalau ini sholat wajib gitu, ya misalkan atau puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian suami mengajak batal puasa misalnya gitu, kita boleh menolak itu karena kita menjalankan setiap puasa wajib dan itu melanggar aturan Allah. Kalau nyaur bagaimana? Nyaur misalnya ya, ini bukan puasa sunat, puasa nyaur di bulan Awal, sementara suami mengajak membatalkan puasa. Batalkan, meskipun itu nyaurnya sifatnya wajib. Kenapa harus dibatalkan? Karena nyaur ini ada kesempatan yang lain. Tidak di bulan Ramadan ya, meskipun itu nyaurnya wajib, ada kesempatan lain. Maka batalkan puasa. Padahal kita puasa dulu ya, meskipun sudah asar. Batalkan puasa. Ada yang pernah mengalami? Jangan bilang suami nggak tahu kira-kira. Pahalanya jauh lebih banyak dibanding puasanya. Kita membatalkan puasa, pahalanya jauh lebih banyak ketika suami mengajak membatalkan puasa. Maka itulah beratnya ya, berat menjadi menjalankan tugas istri, tapi pahalanya besar, gitu ya. Pahalanya besar, ya sesuai dengan pahala itu sesuai dengan tingkat keberatannya. Kemudian tugas sosial itu ya sedikit ininya, ayatnya yang paling sedikit Ustaz Budi Asmari itu 10% kira-kira. Maka proporsi apa kegiatan kita sehari-hari jangan dominan di situ, jangan dominan karena di sosial itu kita sedikit mestinya, gitu ya. Kecuali memang sudah nggak ada suami, nggak ada anak, gitu ya. Justru di situ kita bisa berkesempatan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu beda kondisinya. Orang yang seperti ini beda. Ketika masih ada suami, masih ada anak, maka jangan kemudian waktunya dihabiskan untuk kegiatan sosial sampai anak dan suami terlantar. Seperti itu. Kecuali memang anak dan suami sudah beres urusannya, maka ini termasuk di antara tugas sosial. Saya tanya ketika Ustaz tanya, kok ngajar itu sebenarnya apa maksudnya sosial? Ngajar itu sosial, artinya dominan. Maka bicarakan, maka urusan rumah tangga dan urusan anak harus beres dulu. Kalau masih belum bisa membereskan itu kacau balau, itu sengaja dulu. Pastikan rumah tangga beres, anak-anak beres. Jangan sampai kita mengajar sekian banyak anaknya orang, kemudian anak kita terbengkalai dan kemudian tidak terurus, nakal-nakal misalnya ya. Karena kita nggak sempat untuk memperhatikan. Jangan sampai seperti itu terjadi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak melewati waktunya. Mohon maaf sekali. Hanya begini, barangkali nanti ada yang tidak benar apa yang saya sampaikan, itu bisa dikoreksi ya. Dan insya Allah akan saya sampaikan hasil koreksiannya di grup WhatsApp. Semoga para umat semua bisa mengikuti jejaknya nama Etihan, jejaknya Hafsah bin Umar. Saya belum tahu dulu apa alasan memakai nama ini, saya belum tahu, nanti Bunda bisa menyampaikan. Yang jelas itulah sahabat yang sangat kita kita hormati begitu ya. Termasuk bapaknya nih, Umar ini sahabat di bidang Rasulullah yang ditakuti oleh setan. Ya, salah satu keras sampai ditakuti setan, bukan keras tegas gitu. Jadi kadang memang ada sesuatu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas banyak khilaf saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
selesai.